bahwa setiap anak, kita balik lagi ke filosofi, setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang unik. Setiap anak sudah punya kecerdasan masing-masing. Kecerdasan itu adalah sudah ada dari sananya, tinggal bagaimana mengembangkan itu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ben. Telah hadir bersama kita Miss Alvina Gunardi yang saat ini beliau adalah kepala sekolah di St. John Catholic ya. School. Oke. Sebelumnya saya ingin memulai ini dengan mengangkat tema mengenai kecerdasan, Miss ya, mengenai kecerdasan. Kecerdasan itu bagi saya sih sesuatu yang luar biasa dianugerahkan bagi saya, dianugerahkan dari Tuhan kepada setiap manusia. Nah, sekarang saya mau nanya, menurut Miss sendiri, apa itu kecerdasan? Oke. Kecerdasan itu adalah kemampuan mental seseorang berkenaan dengan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena yang ada, gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah cerdas ini suka disamakan dengan pintar. Rajin pangkal pandai. Berarti pandai atau pintar itu adalah hasil dari pembelajaran. Nah, sedangkan kecerdasan itu sebenarnya sudah ada, sudah dianugerahkan Tuhan, tinggal bagaimana dikembangkan seperti itu. Kalau orang pintar itu adalah menggunakan pengetahuan. Kalau orang cerdas itu lebih menggunakan logika berpikir ya. Orang pintar itu lebih banyak berpikir, banyak pertimbangan. Kalau orang cerdas itu lebih berpikir secara cepat. Kalau orang pintar itu lebih disiplin. Orang cerdas itu lebih kreatif. Mungkin nggak orang pintar adalah orang cerdas juga? Mungkin. Mungkin nggak orang cerdas itu orang pintar juga? Mungkin seperti itu. Jadi tapi kecerdasan kita yang mau kita fokuskan hari ini, kecerdasan itu adalah pemberian Tuhan, potensi yang memang sudah ada setiap orang punya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya ada perbedaan yang signifikan antara pintar dan cerdas di kala mereka bekerja, Miss ya. Yes. Jadi kalau misalnya dikatakan Miss tadi bahwa orang pintar biasanya umumnya karena berdasarkan pengetahuannya mereka menganalisa. Ya, karena kepintaran itu hasil dari pembelajaran. Nah, sedangkan kalau kecerdasan itu sudah ada pengembangannya seperti apa. Kemudian saya mau nanya lagi. Tadi Miss mengatakan bahwa kecerdasan itu ada alami, kemudian ada proses. Nah, kalau kita telah lebih jauh, sebenarnya ada nggak sih faktor-faktor yang betul-betul harus ada dalam proses pengembangan kecerdasan tersebut? Kita mau bahas kecerdasan yang kita terapkan ya di sekolah ya, kecerdasan. Ada 9 kecerdasan yang diterapkan atau dikembangkan di sekolah. Yang pertama kecerdasan intelijensia, yaitu IQ, ya kan? IQ, terus kemampuan numerasi, kemampuan mengolah data, kemampuan memahami bacaan, pokoknya kemampuan yang berhubungan dengan yang ada di otak gitu ya, kemampuan intelijensia. Terus yang kedua adalah kecerdasan intelijensia tadi yang pertama, yang kedua adalah kecerdasan emosional. Bagaimana pengendalian emosi, self control seperti itu. Ketika mengalami masalah seperti apa, responsnya itu adalah kecerdasan emosi. Kemudian yang ketiga kecerdasan spiritual, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan lingkungan, menerima lingkungan nggak seperti apa, gitu ya. Konsep dirinya sudah benar belum? Itu kemampuan atau kecerdasan spiritual. Yang keempat kecerdasan adversity atau ketika dalam kemalangan, bagaimana? Ada orang yang ketika mengalami kemalangan menjadi quitter. Udahlah, nggak mau lagi lah. Stop aja udah, ketika mengalami masalah udah tinggalin. Itu berkaitan dan daya tahan. Ya, daya tahan, adversity gitu kan. Terus resilience salah satu ya. Terus kemudian ada yang oke, cobalah, tapi sampai satu titik udah mengalami comfort zone, udah stop di situ, camper itu ya. Ada juga yang climber yang terus mau coba. Ada kalanya memang orang harus jadi camper dulu, dia terus tapi naik lagi. Terus kemudian kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial itu bukan hanya berhubungan dengan uang, tapi berhubungan dengan manage risiko, scale of priority, memilih prioritas itu ya tadi yang manajemen risiko ya. Itu masuk ke kecerdasan finansial. Terus kemudian kecerdasan sosial, bagaimana interpersonal skill, berhubungan dengan orang lain seperti apa. Terus kemudian kecerdasan komunikasi, komunikasi tertulis, komunikasi secara lisan,
komunikasi dengan orang yang lebih tua, komunikasi dengan orang yang lebih muda, dengan peer gitu kan. Kecerdasan kreativitas, invention, menemukan hal-hal yang baru secara konsep, dan yang terakhir adalah kecerdasan action. Jadi kecerdasan yang tadi itu dibungkus dalam melakukan apa? Bagaimana? Kalau tadi pertanyaan Mr. Ben itu kan apa sih faktor-faktor yang mendukung? Ya kan? Faktor yang mendukung yang pertama adalah dari dirinya sendiri, mau seperti apa. Tapi faktor lain yang mendukung adalah lingkungan. Nah, lingkungan yang mendukung supaya kecerdasan-kecerdasan yang sudah Tuhan kasih dari lahir nih bisa berkembang secara sempurna. Gitu. Orang tua, guru, teman-teman lingkungan, sekelas gitu. Miss, saya terbesit pertanyaan nih mengenai contoh yang mungkin mengenai kecerdasan finansial. Saya ingin minta contoh Miss dari Miss sendiri, karena kan kalau finansial, kalau misalnya kita lihat anak-anak masih remaja SMP kan hidup mereka masih dari orang tua, ya, masih diberi uang. Nah, bagaimana sih contohnya, contoh konkret mungkin Miss coba memberi gambaran mengenai kecerdasan finansial untuk anak remaja yang di usia seperti remaja ini. Oke, kecerdasan finansial tuh berkenaan dengan penggunaan resource. Jadi dengan sumber daya yang terbatas, which is uang jajan yang terbatas, bagaimana mereka memanfaatkan yang terbatas ini untuk menjadi efisien dan efektif gitu ya. Kalau efektif, dia mencapai tujuannya mau apa? Efisien itu ya sehemat-hemat mungkin. Gitu. Itu salah satunya gitu. Terus kemudian resiko. Semua uang jajan dibelikan ini. Apa mau dipilah-pilah, sebagian untuk ini, sebagian ini, sebagian untuk ini. Atau uang jajannya mau sebagian ditabung untuk beli apa nantinya ke depan. Gitu. Berkaitan dari itu, apakah ada sebuah tindakan atau action di sekolah di usia remaja itu yang harus dilakukan di sekolah dalam hal misalnya mengatur finansial itu, action di kegiatan sekolah itu biasanya? Saya kebetulan guru ekonomi. Iya, ini contoh nih ya, yang paling gampang aja. Ketika habis Imlek kan, habis Imlek atau habis Lebaran, habis Natal, itu saya suka nanya sama anak, uang angpau dikemanain? Kan? Ada yang bilang semua dibeliin game atau apa. Terus saya bilang harus dibiasakan sejak kecil. Uang angpau kamu berapa? Uang angpau anak-anak itu bisa berjuta-juta loh, ya kan? Iya. Sebagian mungkin memang untuk dipakai belanja gitu ya. Nah, sebagian itu harus dipikirkan untuk mulai investasi. Investasi apa sih yang paling anak-anak kecil itu, anak-anak remaja itu? Emas, logam mulia, mata uang asing, seperti itu. Ya karena saya waktu kecil juga begitu. Jadi dari mulai SMP dari emas harganya 25.000 gitu. Oh, berarti memang sungguh-sungguh apa itu kecerdasan itu memang sungguh-sungguh harus diaplikasikan dalam hidup ya, biar kayak dari action itu ya. Iya, ada anak-anak yang nanya, kalau kripto gimana? Saya bilang kripto high risk high return. Ketika ngomongin resiko yang tinggi, pendapatan tinggi, tapi harus berhati-hati di situ, siap nggak dengan resiko yang seperti itu. Contohnya anak-anak SMP itu udah banyak yang tahu kemampuannya itu lebih daripada saya soal begini-begini. Cuman diingatkan resiko. Cuma tadi kecerdasan finansial itu luar biasa. Kemudian kalau misalnya saya mau saya ingin lebih jauh lagi Miss dari 9 tersebut ya. Kalau misalnya kita lihat ada nggak sih mana sih yang harus didahulukan dari 9 itu, ataukah mungkin memang harus simultan berjalan bersama-sama? Simultan berjalan bersama-sama, kecuali yang action ya. Kalau yang action mungkin kalau anak-anak yang kecil perlu waktu lebih banyak. Gitu. Contohnya seperti apa? Kenapa sih? Yang mana duluan? Sejak TK, intelligence udah belajar berhitung ya, calistung gitu kan. Emosi, ya kalau anak-anak nangis, anak-anak tantrum, kita udah mulai ajarin gitu harus seperti apa. Terus kemudian berkenaan dengan spiritual, doa dan lain-lain sudah kita ajarkan sejak kecil gitu. Terus apa lagi? Adversity, mengalami kesulitan atau ketika anak-anak jatuh, kan pilihan kita. Mejanya nih yang salah gitu kan? Apa kita bangun, lain kali hati-hati. Itu kan masuk adversity question kan? Betul. Terus kemudian berkenaan dengan finansial. Kadang-kadang anak-anak kita mau pilih yang mana? Boneka atau mobil-mobilan? Ketika dia milih yang ini harus dia korbankan kan? Benar. Nah, itu masuk ke finansial sebenarnya. Sosial, komunikasi. Mereka bicara itu kan masuk komunikasi. Mulai meniru pembicaraan masuk komunikasi. Terus kemudian lepas dari caregiver. Itu kan juga masuk ke masuk ke sosial gitu ya. Creativity, gambar, mewarna itu masuk creativity dari mulai kecil-kecil banget. Action sebenarnya sudah mulai, tapi yang paling simple, yang kecil mereka perform
dari TK kan anak Iya, kecil TK benar. bisa perform, mereka bisa bagikan sesuatu untuk teman-teman. Iya. Itu kan masuk action. Jadi nggak mana yang lebih dulu gitu, tapi Sembarang berjalan beriringan sesuai dengan fase uji. Kalau misalnya kita berjalan di ranah yang sempurna, perfect ya. Kalau misalnya dari sekian 9 itu ada misalnya ada satu orang yang kekurangan atau tidak mampu menjalankan satu kecerdasan, misalnya itu efeknya apakah ada efek langsung terhadap perkembangan anak itu? Nggak mungkin kalau nggak bisa sama sekali, nggak mungkin pasti semua bisa, tapi sejauh mana? Nah, sekolah ini kan punya standar yang mencapai ini loh, standar minimumnya kamu sudah harus sampai di sini gitu ya. Tapi kan ada anak-anak yang memang kalau kurang ya kita bantu supaya memenuhi standarnya paling enggak sampai di sini. Tapi ada anak-anak juga yang lebih. Nah, yang lebih ini nanti kita bisa arahkan lebih. Yang kurang ini kita bantu untuk mencapai paling enggak ya setiap sekolah punya standar. Iya. Nah, sekarang saya masuk mulai ke ranah yang agak lebih dekat dari hidup kita sekolah St. John ini. Miss, nanya nih, agak serius nih. Di sekolah kita ini ketika menerima siswa, gitu, ada nggak sih seleksi tertentu misalnya yang ini memenuhi, kemudian yang ini mungkin kan ada di sekolah lain yang wah ini nggak memenuhi kriteria nih, kita tolak dulu, atau mungkin ini kurang ini terlalu ini. Itu kalau di sekolah kita bagaimana? Syarat utama masuk ke sekolah sih adalah teachable. Ini anak mampu diajar. Karena ada interview kan di awal. Ketika kita merasa bahwa ini anak mampu diajar, bahwa kita akan terima di sini. Anak-anak yang tidak bisa diterima di sini mungkin yang memang dalam kondisi khusus, yang kita sendiri tidak merasa tidak mampu bahwa mengajar dengan kondisi khusus ya. Kembali lagi, filosofi sekolah ini berdiri seperti apa sih? Filosofinya ya. Filosofi St. John itu adalah setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang unik. Unik dalam arti apa? Nggak ada yang sama. Iya. Ya, nggak ada yang sama. Nah, ciptaan Tuhan yang unik itu perlunya apa? Yang pertama, secureness, keamanan. Keamanan secara fisik, keamanan secara mental, keamanan secara pikiran. Yang kedua, care. Yang kedua, care ya, kepedulian. Dan yang ketiga adalah motivational environment, lingkungan yang mendukung. Nah, ini yang sekolah mau ciptakan. Mendukung dalam hal apa? Supaya dia bisa bertumbuh mencapai tadi fullest potensi. Kecerdasan itu kan potensi yang sudah ada. Nah, untuk mencapai fullest potensinya, ya kita harus bantu dia dengan cara apa? Yaitu secureness tadi, care. Jadi mereka aman, bisa bertumbuh secara intelligence, bisa bertumbuh secara emosi, bisa bertumbuh secara spiritual, seperti itu. Filosofinya. Nah, kalau misalnya untuk proses ke depan itu kecerdasan macam apa sih yang sebenarnya kalau misalnya kita memang sepakat bahwa memang harus 9, tapi saya rasa sekolah kita ini kan punya visi dan misi ya. Kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, kecerdasan macam apa sih yang tuju di St. John School? Apakah ada target atau output tertentu? Anak ini harus seperti ini, anak harus seperti ini, itu bagaimana? Again, setiap anak adalah unik. Unik. Target atau output pasti punya standar. Yang pasti anak-anak dari St. John itu harus punya kemampuan intelijensia yang baik sehingga mampu nanti compete ketika di marketplace. Oke? Sekolah itu menurut Mr. Ben, sekolah itu apa? Kalau yang pernah saya dapat itu sekolah itu ibarat seperti bengkel ya. Artinya bahwa ini lo anak ini saya tidak bisa matematika. Nah, kemudian masuk dan dia bisa matematika. Saya tidak bisa, kemampuan berbahasa saya itu kurang. Setelah saya masuk, saya bisa bagus. Ya, ibaratnya kalau misalnya bahasa saya yang orang awam minta pengetahuan, saya mengatakan itu seperti sebuah bengkel. Itu menurut saya. Kalau menurut saya sekolah itu bukan bengkel. Kenapa bukan bengkel? Karena bengkel itu identik dengan barang rusak kita perbaiki. Saya lebih suka meminjam istilah dari Pak Menteri Pendidikan yang sekarang, Pak Nadiem, bahwa sekolah itu adalah kolam renang. Kolam renang apa? Jadi, guru itu adalah sebagai guru renang di situ, mengajarkan teori seperti apa, tapi guru dan anak harus terjun ke dalam kolam itu, kolam kecil yang cetek gitu ya, kolam makin lama makin besar. Kita lakukan sama-sama, si anak juga harus lakukan yang harus dia lakukan gitu. Tujuannya apa? Goalnya apa? Ketika sudah lewat dari kolam renang, which is sekolah, dia akan terjun langsung ke samudera yang luas, itu adalah marketplace. Jadi sekolah menyiapkan anak kolam renang kecil,
sampai ketika terjun nanti ke samudera yang sudah nggak ada batasnya lagi, semua marketplace, Iya. ada orang jenis apapun di situ, pekerjaan jenis apapun di situ, sudah harus ready. Tantangan lebih kompleks ya, nggak cuma mikir matematika, tetapi bagaimana membuat dia bertahan hidup, survive itu ya. Tuh, Jadi tadi resilience. itu memang nilai-nilai yang kecerdasan yang dibangun itu memang sengaja dibuat untuk membuat para siswa-siswa atau lulusan dari sekolah ini bisa survive di dunia luar. Iya, itu penting. Yang paling penting itu survive di dunia, mampu berkompetisi. Iya. Nah, itu kan dari segi apa namanya, segi murid ya, segi murid. Kalau misalnya dari para staf gurunya, apa sih seharusnya kita lakukan untuk menghadapi tanda kutip siswa-siswa yang unik yang merupakan mempunyai kelebihan-kelebihan yang dari anugerah Tuhan itu? Oke. Kalau siswa yang kurang tadi kan kita punya standar ya, harus Iya. kita bantu ya. Nah, siswa-siswa yang lebih seperti apa? Wah, itu guru harus bisa melihat. Wah, si ini lebih dari teman-temannya, misalnya di area komunikasi. Iya. Nah, kita encourage dia untuk public speaking gitu, misalnya ketika ada acara-acara di sekolah, online pun kita jadi MC seperti apa itu kalau kemampuan verbalnya bagus gitu ya. Terus jadi OSIS misalnya untuk kemampuan yang sosialnya bagus, bagian PR. Dari SMP udah belajar bagaimana buat proposal secara tertulis, kan komunikasi secara tertulis. Bagaimana dia harus buat proposal, terus kemudian menyerahkan proposal itu dan encourage atau persuade orang untuk mau baca proposalnya dan apa yang mereka mau, proposal apa dikerjain, seperti itu. Terus ada anak-anak yang mempunyai kemampuan kreativitasnya, kecerdasan kreativitasnya itu tinggi, ya perform. Kita punya music, art, seperti apa kita arahkan begitu. Ketika ada perlombaan-perlombaan yang punya kecerdasan intelijensia tinggi gitu, kita ikutkan matematika seperti apa dan melihat diarahkan. Memang nggak harus selalu menang, tapi ada banyak prestasi anak-anak di sini. Tapi paling nggak mencoba dan punya mental, itu kan penting di situ kan. Ketika kita kirim anak untuk lomba dan kalah, mereka juga belajar loh dari situ. Ketika mereka menang, puji Tuhan, bangga, ya kan, kita semua bangga dan percaya diri juga lebih meningkat anak-anak. Kalau misalnya kalah juga belajar menerima bahwa tidak ada yang sempurna di dunia. Iya. Ketika mereka jago olahraga, oke, kita arahkan ke olahraga, pertandingan, teamwork, semua di sana itu kan. Iya, ada anak-anak yang dulu sempat kita pernah jalankan, karena kan kita jalankan lagi untuk anak-anak yang punya peduli dengan temannya, yaitu kita jadikan peer. Jadi anak yang kurang ada temennya yang sebagai peer, tandemnya yang memang harus membimbing anak yang ini. Ini memang luar biasa ya, dalam tindakan yang dilakukan oleh guru untuk mendampingi, mengarahkan, mengembangkan talenta-talenta. Saya terpikir seperti ini, Miss. Mungkin kalau misalnya salah mungkin seperti itu, bahwa sebenarnya anak-anak itu semua seperti Intan ya. Tapi kan awalnya Intan itu kan batu bara ya, harus di tekanan yang tinggi, panas yang tinggi, sehingga akhirnya dan ketika dia menjadi sebuah batu permata atau intan itu digosok dulu kan, sehingga pada suatu sudut tertentu 60 derajat dia bisa mengkilap dan memiliki harga yang mahal. Ya, seperti itu proses pendidikan itu butuh proses itu. Ini deh, ketika anak lupa bawa apa gitu dari sekolah, orang tua itu apa yang dilakukan oleh orang tua? Apakah orang tua yang ngomong ke guru, anaknya apa anak yang harus ngomong sendiri? Sorry Miss, saya lupa bawa ini. Nah itu kan juga termasuk pendidikan tuh. Resilience, komunikasi, interpersonal. Dalam satu kejadian aja banyak kecerdasan yang bisa. Dan guru juga tanda kutip sebagai di pihak pendidikan sebagai orang yang bertanggung jawab ya, salah satu bertanggung jawab. Karena kan tadi Miss bilang bahwa ada anaknya sendiri, ada lingkungan, ada orang tua, ada guru, dan guru itu menjadi salah satu yang bertanggung jawab. Jadi orang tua, guru, kerjasama. Murid itu sendiri, manajemen sekolah harus bekerja sama untuk gimana nih kecerdasan itu berkembang to the fullest potensi. Gitu. Sebagai penutup nih Miss, tadi dari rangkuman ini apa sih yang bisa disampaikan kepada kami semua pendengar? Bahwa setiap anak, kita balik lagi ke filosofi, setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang unik. Setiap anak sudah punya kecerdasan masing-masing. Kecerdasan itu sudah ada dari sananya, tinggal bagaimana mengembangkan itu. Mengembangkan itu supaya bertumbuh dan mature tadi ya, dewasa ya. Dewasa itu dia membutuhkan apa? Secureness, keamanan secara apa? Keamanan secara fisik, keamanan secara perasaan, ya.
terus kemudian care, kepedulian, dan yang terakhir adalah motivational environment, lingkungan yang mendukung, bukan hanya lingkungan di sekolah tapi juga lingkungan di rumah, lingkungan pergaulan, lingkungan dengan guru, lingkungan dengan pertemanan. Itu penting. Seperti apa? Ya, lingkungan yang untuk supaya intelijensianya bisa berkembang dengan baik, kemampuan sosialnya berkembang dengan baik, kemampuan emosinya berkembang dengan baik, dan kecerdasan lain juga berkembang dengan baik. Itu. Terima kasih. Sobat cerdas, terima kasih karena sudah menyimak apa yang kami bicarakan di sini. Mungkin lain kali kita akan menggali lebih jauh tentang situasi di sekolah kami, berbagai hal-hal yang mungkin lebih menarik untuk kita bicarakan. Sampai jumpa kapan-kapan.